Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Sukacita sekali saudara-saudara kalau kita boleh bertemu dalam firman Tuhan ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita dan semakin meneguhkan kita, sehingga kita boleh diteguhkan dan kuat dalam penderitaan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiran kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita. Ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Karena dia tahu anak rohaninya itu sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin jemaat pasti menderita. Pasti bergumul, pasti mengalami banyak masalah, tekanan begitu berat. Sama seperti kita juga adalah hamba Tuhan. Kita adalah prajurit Kristus, laskar Kristus. Dan sebagai laskar Kristus kita harus rela menderita untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa kita dibangkitkan menjadi prajurit Kristus? Apakah tujuan utamanya? Apakah kita saudara-saudara dibangkitkan untuk berperang atau menghanguskan orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Apakah kita mau disuruh untuk memusuhi, membenci orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Saudara-saudara, bukanlah demikian. Justru sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus mengasihi orang lain. Kita tidak boleh memusuhi. Tugas seorang prajurit Kristus itu berbeda dengan prajurit-prajurit duniawi. Menjadi laskar Kristus itu berbeda dengan laskar-laskar duniawi. Laskar Kristus atau prajurit Kristus itu membawa misi keselamatan. Membawa misi penyelamatan kepada orang-orang yang terbeban. Orang-orang yang teraniaya. Orang-orang yang terikat. Orang-orang yang terpenjara. Orang-orang yang dibutakan oleh duniawi ini. Sehingga mereka tidak bisa melihat keselamatan Kristus melalui salibnya. Nah, ini menjadi tugas kita. Karena apa saudara-saudara? Kita harus membawa misi keselamatan itu kepada setiap orang, terlebih kepada orang-orang yang terikat dan dipenjara dan dibutakan tadi. Sama seperti seorang prajurit yang membawa misi, tugas dari komandannya. Dan juga prajurit yang akan menyelamatkan teman-temannya yang ditawan. Bagaimana supaya mereka boleh mengembalikan teman-temannya, menyelamatkan teman-temannya, membawa mereka pulang ke hadapan komandannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Kita menjadi prajurit Kristus harus membawa misi keselamatan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, sebagai prajurit Kristus, tidak jarang kita mengalami pergumulan, tidak jarang kita mengalami beban, tidak jarang kita mengalami penderitaan. Maka kita harus rela menderita demi misi keselamatan itu. Hati-hati saudara-saudara, sekarang begitu banyak orang yang tidak mau menderita. Takut menderita. Sehingga banyak orang sering berupaya untuk menyerupai atau tidak berani untuk menyaksikan imannya. Hari belakangan ini ada seorang artis yang minta maaf. Saya harus katakan ini menjadi seorang yang pengecut kalau menurut saya. Saya mau ingatkan kepada kita, jangan cari keuntungan hanya untuk viewers, untuk konten. Dia mengadakan podcast kepada apa?
kepada ulama, tetapi dia sendiri tidak mampu menyaksikan imannya. Ulama yang menyatakan bahwa dalam salib itu ada jin atau setan. Saudara-saudara, hanya untuk menyenangkan orang yang hebat itu, seorang artis Kristen ini mampu mengatakan juga bahwa ternyata dalam salib juga ada unclean spirit. Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi saya mau mengatakan kepada kita, sangat disayangkan sekali sikap seorang Kristen muda yang seharusnya dia harus berani menyaksikan imannya. Saudara-saudara kita, orang yang percaya ini diselamatkan oleh Kristus melalui salib. Di dalam salib ada anugerah, di dalam salib ada keselamatan, di dalam salib ada kasih yang begitu luar biasa, begitu besar. Makanya Yohanes 3 ayat 16 itu mengatakan kepada kita saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu luar biasanya dari salib itu. Jadi bagaimana mungkin di situ ada setan? Bagaimana mungkin di situ ada jin? Bagaimana mungkin seorang artis Kristen mengatakan bahwa ada unclean spirit? Maaf, saya tidak tahu bagaimana dia mengimani Kristus. Terus terang saya dengan tegas mengatakan sangat disayangkan sekali. Saya mau mengatakan kepada dia, bertobatlah. Jangan jual imanmu hanya soal konten, hanya karena uang. Maaf, lebih bagus channelmu tidak ditonton oleh orang lain, tetapi engkau tidak menjual iman. Justru ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Jadilah prajurit yang baik bagi Kristus Yesus. Berani menderita. Ikutlah menderita. Nah, saudara-saudara, tetap semangat. Jangan mau mencari keuntungan. Jangan mau cari keselamatan. Yesus pernah berkata, barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, maka dia kehilangan nyawanya. Dia akan binasa. Hati-hati, mungkin di dunia ini kita boleh mendapatkan banyak hal, bahkan sampai ketika kita menjual Kristus. Tapi ingat, kita harus mempertanggungjawabnya kepada Tuhan. Jangan sekali-kali jual imanmu hanya karena soal kebahagiaan duniawi. Kalau engkau masih kurang percaya, belajar. Tanya, baik kepada pastormu, kepada siapapun itu. Pada pendetamu. Dan maaf, saya dengan tegas mau mengatakan, kalau bukan seorang hamba Tuhan, tidak usah singgung-singgung soal agama. Kenapa kita cari-cari agama? Untuk apa? Katakanlah engkau boleh undang atau podcast bersama ulama terkenal, tapi tidak perlu harus berbicara soal iman. Kalau engkau tidak mampu, tidak berani menyaksikan iman. Jangan gadaikan imanmu hanya karena keuntungan dan ketenaran. Sebab nanti engkau akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ini ajakan buat kita sebagai orang percaya supaya kita ikut menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk tetap setia dan kuat sekalipun kami harus menderita karena iman kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Jadilah laskar Kristus. Jadilah prajurit Kristus yang ikut menderita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.